Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai salah satu guru yang ada di SMP 2 Jati yang bernama Ibu Siti Asia. Pertanyaan pertama, tentang pemahaman dan pengamatan guru. Apa tanggapan Ibu Ais tentang lingkungan di SMP 2 Jati? Lingkungan di SMP 2 Jati sudah lebih bagus daripada sekolah-sekolah lain karena anak-anak di sini sudah dilatih, dibimbing, didampingi untuk selalu menjaga kebersihan dan kelestarian. Terima kasih. Untuk soal kedua akan dibacakan oleh Bagas. Di mana Bapak Ibu guru membuang sampah botol plastik? Bapak Ibu guru membuang sampah botol plastik, sampah botol ya, di tempat sampah yang berwarna. Terima kasih. Pertanyaan kedua akan disampaikan oleh Pertanyaan ketiga, mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Untuk menjaga lingkungan dan agar sampah-sampah itu tidak tercampur antara sampah organik dan sampah anorganik. Sekarang tepat. Apa jenis sampah yang paling banyak ditemukan di sekolah SMP 2 Jati? Kalau paling banyak hanya satu ya. Padahal di sekolah kita itu sampah yang banyak itu sampah organik, sampah daun. Karena di sekolah kita kan banyak tanaman, banyak pohon-pohon besar. Tetapi saya juga menjumpai yang banyak sampah diproduksi oleh para siswa itu sampah plastik. Dilanjutkan ke bagian kedua, dampak dan masalah. 1. Apa dampak pada lingkungan jika suatu tidak memilah sampah? Siswa tidak memilah sampah. Kalau siswa tidak memilah sampah, nanti pihak yang akan mengambil sampah tidak mau mengambilnya, dan itu akan mengakibatkan sampah di TPS sekolah akan menggunung. Pertanyaan kedua, apa dampak positif jika membuang sampah pada tempatnya? Dampak positifnya, kalau para siswa terutama membuang sampah pada tempatnya, yang sampah organik bisa dijadikan pupuk, yang sampah anorganik bisa didaur ulang menjadi barang-barang yang bermanfaat. Pertanyaan ketiga, apa dampak negatif jika tidak membuang sampah pada tempatnya? Kalau para siswa tidak membuang sampah pada tempatnya, sampah akan menggunung seperti tadi dan akan menimbulkan aroma atau bau busuk, dan yang tentu saja itu akan menimbulkan berbagai Yang keempat, apa akibat yang terjadi dan sampah menumpuk terlalu lama? Nah, itu tadi sudah saya jawab di pertanyaan sebelumnya. Kalau sampah menumpuk terlalu lama, nanti akan dikerubungi lalat karena sampahnya tidak dipilah, akan menimbulkan bau busuk yang otomatis akan mengganggu kesehatan adik Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Akbar. Oke, kita lanjut bagian ketiga, solusi dan tindakan. Soal nomor 1, apa tindakan guru ketika siswa atau siswi membuang sampah sembarangan? Yang pertama, kalau para guru menemukan ada siswa, ada murid yang membuang sampah tidak pada tempatnya, ditegur, kemudian disuruh mengambil sampah itu dibuang di tempat yang sudah benar, yang sudah disediakan. Oke, terima kasih. Lanjut ke soal kedua. Bagaimana cara agar siswa di SMP 2 Jati peduli dengan lingkungan?
Oke, untuk peduli dengan lingkungan, yang namanya siswa, namanya anak-anak itu masih harus didampingi oleh Bapak Ibu guru. Jadi, Bapak Ibu guru terutama wali kelas harus bisa mendampingi anak-anak untuk peduli lingkungan. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan. Dan selain itu, juga harus dari siswa itu sendiri harus tumbuh rasa kesadaran dari dalam hati. Nah, tetapi yang saya lihat siswa di sini itu kesadaran dari dirinya itu belum muncul. Jadi mereka mau membuang sampah di tempat yang benar kalau ada gurunya. Kalau tidak ya sembarangan saja. Oke, terima kasih. Lanjut ke soal ketiga. Bagaimana cara mengolah sampah organik agar bermanfaat kembali? Oh ya, seperti kegiatan P5 kalau sekarang untuk kurikuler, untuk sampah organik itu bisa diolah menjadi kompos. Nah, caranya dengan mengumpulkan sampah-sampah organik, sampah-sampah daun itu kemudian diolah menjadi kompos dalam kegiatan P5. Soal kelima, apa keuntungan jika semua warga sekolah bekerja sama menjaga kebersihan? Wow, itu keuntungannya luar biasa. Semua warga sekolah bisa bekerja sama untuk menjaga kebersihan. Pasti sekolah kita akan menjadi sekolah yang bersih, tertib, luar biasa. Lingkungan akan menjadi sehat, lingkungan akan menjadi asri. Lanjut bagian keempat, pertanyaan penutup. Apa pesan dari Ibu Ais untuk memperbaiki lingkungan di SMP Dwarjati ini? Ya, pesan saya terutama kepada para siswa itu harus bisa punya rasa kesadaran dari diri sendiri untuk peduli terhadap lingkungan, membuang sampah pada tempat yang benar, menanam tanaman hias di depan kelas atau menanam pohon di lingkungan sekolah. Terima kasih. Lanjut ke soal kedua. Bagaimana perasaan Ibu Ais setelah wawancara hari ini? Gimana ya perasaan saya? Baik, bagus atau ada yang ini? Ya, perasaan saya ya senang karena kalian sudah berani untuk bertanya atau untuk mengemukakan pendapat meskipun masih dengan keringat-keringat Bagas yang menyebabkan Bagas menjadi rugi atau mandu. Tapi kalian sudah hebat, luar biasa. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.